Allah, ya. Toha ayat 14. Nah, aku ini adalah Allah. Oh, berarti Tuhannya orang Islam adalah Allah. Iya, Allah itu nama apa gelar? Allah itu nama. Dalilnya mana? Al-Fatihah ayat 1. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bagaimana kamisli isai'un, dia tidak serupa dengan makhluk. Timbul lagi pertanyaan, kenapa dia tidak serupa dengan makhluk? Dijelaskan lagi dalam Al-Quran. Karena tidak ada suatu pun yang setara dengannya. Al-Ikhlas. Nah, terus bagaimana kita bisa melihat dia? Dijelaskan juga dalam Al-Quran. Dia tidak dapat dijangkau oleh penglihatan mata. Terus bertanya lagi, kalau dia tidak dapat dilihat oleh jangkauan mata, bagaimana dia membuktikan kalau dia ada? Dijelaskan lagi dalam Al-Quran, Fusilat ayat 53, bahwa Allah akan menampakkan keberadaannya dari ciptaannya. Terus timbul lagi pertanyaan, apakah ada ciptaan Allah yang tidak bisa ditolak manusia? Ada. Dijelaskan lagi dalam Al-Quran. Quran surah Luqman ayat 10. Allah menciptakan langit dan bumi tanpa tiang. Manusia siapa mau tolak itu? Itu sudah jelas, dalil semua itu. Ketika kalian bertanya tentang Islam kepada kami memberikan dalil. Kalian mau percaya atau tidak itu urusan kalian, yang penting ada dalilnya. Tetapi permasalahannya ini ketika kami bertanya tentang Kristen, kalian tidak memberikan dalil. Kalian memberikan pemahaman kalian sendiri. Kami tuntut dalil baru Anda mengatakan, buat apa saya kasih dalil? Begini Pak, yang menonton di bawah itu bukanlah semua Muslim. Pasti ada orang Kristen yang awam, yang mungkin mereka yang sepahaman dengan Bu Santi, tetapi mereka tidak punya keberanian untuk naik ke Komal. Tetapi dengan izin Tuhan, maka Bu Santi digerakkan hatinya untuk naik di atas Komal, supaya bertanya kepada Anda sebagai guru agama dalam kekristenan. Agar Anda memberikan dalil-dalil itu, supaya mereka bisa mendapat pencerahan. Ternyata di sini, Anda pun yang dapat pencerahan dari saya. Jadi besok-besok sekolah Anda itu saya kontrak lah. Nanti kita bagi 2. Minimal saya target Fortuner, Pak. Per bulan berapa Pak gaji di situ, Pak? Per bulan berapa gaji di situ, Pak? Hah? Per bulan berapa, Pak? Oh, ini itu enggak harus diapain itu, Bang. Itu rahasia itu. Oh, ini iya di jalur belakang saja, Pak. Nanti saya minta nomor WA, Pak. Golongan aja. Golongan Bapak A. Oke, oke. Bapak A, Bang. Kita jarul langit saya, Pak. Iya. Iya. Oh. Silakan Bu Santi, sampaikanlah Bu Santi. Saya mute dulu, dari tadi saya banyak bicara soalnya. Mau ngopi dulu, lanjut. Silakan Ustaz. Sama Bapak. Iya, Bapak Guru, sebenarnya tadi Bapak itu sudah aman. Tadi saya sudah senang tadi Bapak kasih ayat Lukas 2 ayat 11. Cuman karena mungkin Bang Loading langsung banyak kasih ayat lagi, mungkin di situ Bapak tadi langsung mungkin goyang. Padahal sebenarnya saya menunggu itu gitu, menunggu. Untuk Itu Tuhan, kan untuk Tuhan Kak Borohombing, satu aja cukup, pegang satu itu. Itu aja menjadi kunci bagi kakak, berarti sukses kakak gitu. Yang artinya jangan karena banyaknya, yang artinya banyak yang diucapkan oleh Bang Loading, jadi kakak kembali goyah, itu salah kak, ya. Jangan seperti itu ya, aku maksud tentang siapakah Yesus itu kan gitu. Lukas 2 ayat 11. Wow, itu paham loh. ya, kita kan sedang berargumen, Pak. Kalau udah selesai, berarti nanti udah selesai ininya, live-nya. Kan artinya kan Bang Loading kan dia memberikan data lain, ayat lain untuk menyangkal itu gitu. Nah, harusnya tadi saya berharap Bapak bisa memberikan referensi yang lain gitu untuk menguatkan tadi yang Lukas 2 ayat 11 begitu, Pak. Gitu. Bisa nggak? Karena saya ya ingin jawaban yang lebih gitu. Masih penasaran gitu. Iya, karena tadi kan ada perlawanan yang dikasihkan banyak ayat, itu sampai saya catat loh, untuk melawan tadi yang Lukas 2:11, dari mulai apa tadi, Yohanes 20:17, KPR 2 ayat 22, Yohanes 3:30, Yohanes 14:1 gitu kan. Nah, itu kan jadinya kontradiktif lagi sama Lukas 2 ayat 11 gitu. Jadi dia banyak yang berlawanan gitu, Pak. Nah, ini yang dipakai Bang Loading untuk menyangkal ketuhanan Yesus tadi gitu. Nah, harusnya tadi Bapak kasih data yang baru gitu. Jadi saya juga bisa dukung. Oh ya ya. Iya.
Kembalilah kita dulu ke apa tadi dulu. Timotius 6 tadi ayat 16 ya. Ya, 1 Timotius 6 nomor 16, ayat 16. Di situ kan sosok Allah Bapa. Bagaimana cara kita mengenal Allah Bapa itu yang tidak terlihat, tidak terhampiri? Apakah dia datang sendiri ke dunia atau dia mengutus utusannya yang datang ke dunia untuk memperkenalkan dirinya? Karena sosok ini tidak terlihat. Bagaimana cara kita mengenal dia? Apakah dia datang sendiri ke dunia atau dia mengutus utusannya datang ke dunia untuk memperkenalkan dia? Dan seharusnya Bapak pakai dalil biar Kristen-Kristen yang awam, saya juga yang masih belajar, saya catat ini Pak nih. Supaya saya bisa dapat ilmu dari Bapak. Begitu Pak, ini saya catat, Bapak lihat nih. Ini adalah dari Paulus ya, dari Paulus ia menuliskan surat itu kepada Timotius. Kepada Timotius untuk membimbing Timotius pada saat itu bahwa Timotius ini adalah pemimpin seorang muda, masih muda gitu. Seorang muda yang ditempatkan di jemaat Efesus. Yang ditempatkan di jemaat Efesus dan tujuan utamanya adalah untuk melawan ajaran sesat pada waktu itu. Inilah sejarah ataupun latar belakang daripada 1 Timotius 6 ayat 16 ini. Yang artinya ada di sini Bang melawan suatu ajaran sesat. Makanya dituliskan oleh Rasul Paulus kepada Timotius ini kitab 1 Timotius 6 ayat 16 ini. Artinya supaya memperlengkapi Timotius juga, artinya memperlengkapi imannya supaya kuat. Karena ada tantangan yaitu ajaran sesat tadi, ajaran sesat yang menghampiri Timotius, ya, supaya dia tidak tersesat gitu. Itu yang Anda baca dia punya latar belakang Pak. Itu latar belakang ayat itu saya tahu Pak. Yang saya tanyakan, di dalam 1 Timotius 6 nomor 16 itu kan, dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam di dalam terang yang tak terhampiri. Tidak ada seorang pun yang dapat melihat dia dan manusia pun tidak bisa melihat dia. Itu sosok Allah Bapa. Pertanyaan saya, bagaimana kita bisa mengenal Allah Bapa yang tidak terlihat dan tidak terhampiri itu? Bagaimana caranya? Apakah dia datang sendiri ke dunia atau dia mengutus utusannya datang ke dunia? Kalau yang Anda menjelaskan tadi itu latar belakang ayat itu. Untuk menguatkan imannya di Timotius, saya tahu itu. Tapi sosoknya itu, bagaimana kita bisa kenal sosok itu? Sementara dia tidak terlihat, dia tidak terhampiri. Apakah dia datang sendiri ke dunia, atau dia mengutus utusannya datang ke dunia? Berat ya, PR? Enggak, bukan PR Bang. Bukan PR Bang. Bukan PR Bang. Ini menunjukkan atau menekankan sifat-sifat keagungan daripada Allah itu Bang, yang artinya dalam doksologi atau dalam puji-pujian yang dibuat oleh Rasul Paulus tadi, ini merupakan sifat daripada Allah itu Bang. Sifat daripada Allah itu yang mau ditunjukkan Bang di sana. Bagaimana bilang ya Bu Santia sama beliau ini ya, saya tahu itu latar belakang, cuma cara kita mengenal dia. Apakah dia datang sendiri untuk memperkenalkan dirinya atau dia mengutus utusannya? Atau saya kasih jawabannya saja Pak, boleh? Ya. Oke, baca. Oke, Yohanes 1:18. Oh ya, saya baru mau bilang itu. Nah, itu. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Tidak seorang pun yang dapat melihat Allah, melainkan anak yang ada di pangkuannya yang menyatakannya. Berarti penekanan ayat ini mengatakan bahwa Allah Bapa itu tidak terlihat. Tetapi Yesus datang ke dunia untuk memperkenalkan bahwa Allah Bapa itu ada namun tidak terlihat. Ku tambah satu ayat, baca Yohanes 5:30 Bu. Yohanes 5:37. Coba Ibu buka Yohanes 5:37. Sabar, satu ayat itu dulu Pak. Satu ayat itu dulu, baru Anda masuk ke Anda.